Selamat pagi, Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, sungguh berbahagia pagi ini kita masih berkumpul merayakan iman bersama dalam persekutuan dengan saudara-saudara seiman. Apapun pergumulan yang kita hadapi, kita tahu bahwa kita tidak sendiri. Manusia hidup tidak pernah lepas dari permasalahan. Oleh karena itu, sebagai pengikut Kristus, kita harus selalu menjadi kuat dalam menghadapi segala masalah. Tidak ada kekuatan yang lebih besar dari kekuatan Tuhan. Mazmur pasal 28 ayat 7 mengatakan, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya lah hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Tuhan, Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Kita pujikan pujian ini. Engkaulah
menolong dan menyelamatkan kami. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Sang Pencipta langit bumi dan segala isinya, yang dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara-saudari sekalian. Amin. Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, selama 1 tahun ke depan kita ada kedatangan tamu. Mas Udin berdiri sebentar Mas. Ya, jadi nanti 1 tahun ke depan Udin ini akan beribadah bersama-sama. Dia adalah aslinya dari Dermayu. Dia baru menjadi pengikut Kristus kurang lebih berapa tahun ya Din? 10-an ya? Karena waktu itu saya yang menjadi juru bicara melamar seorang perempuan Tanah Toraja gitu, di Bandung lokasinya. Nggak tahu dia terpikat dengan seorang perempuan Tanah Toraja, terus mereka menikah di Bandung. Dan saya senang karena kedua orang tua yang sudah tentunya bukan anak Tuhan dan keluarga dari Dermayu ke Bandung sama-sama saya, kita melamar anak gadis orang Toraja itu dan menikah di gereja di Bandung. Sehingga dia sekarang di Jogja, cuma 1 tahun ini dia bertugas di Jepara. Sehingga saya bilang sudah kalau kamu gereja ke Bangsri saja setiap jam 6. Jadi supaya tidak bingung ini siapa, dia selama 1 tahun nanti beribadah. Selamat datang, selamat bergabung Udin. Imanmu tetap kuat, kokoh, bertumbuh bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Plymouth Rock itu simbol penting bagi Amerika. Menurut tradisi, batu karang ini dikenal sebagai tempat para pengembara menginjakan kaki pertama kalinya di tanah Amerika. Setelah berlayar dengan kapal Mayflower pada tahun 1620. Dan ternyata karena faktor erosi dan orang-orang yang mengikis permukaannya, besarnya batu karang itu sekarang hanya tinggal 1/3 dari ukurannya semula. Alkitab menyebut Yesus sebagai batu karang yang tidak pernah berubah. Dialah batu karang yang teguh yang menjadi dasar untuk membangun hidup kita. Gereja dibangun di atas dasar Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia semua orang percaya disatukan. Yesus adalah batu karang yang teguh tempat kita dapat bersandar pada badai kehidupan, menerpa dan menghempaskan kita. Seorang penulis bernama Madeleine L. Angel berkata, sesekali ada baiknya semua hal yang kita andalkan direnggut dari kita. Kita akan dapat merasakan apakah kita memang berdiri di atas batu yang kokoh atau justru pasir yang rapuh. Yesus di atas karang yang teguh.
kami berdiri. Semua amalku debu yang fana. Di atas Yesus Karanghu, kita akan pujikan pujian ini. Di peredaran pasar gelap dunia, organ tubuh itu dijual dengan harga yang sangat tinggi. Darah 4 juta satu kantong, sum-sum tulang 313 juta, jantung sekitar 1,6 miliar, dan masih banyak lagi. Sangat mahal. Waktu gelombang kedua COVID melanda dunia, salah satu barang yang paling dicari adalah tabung gas berisi gas. Dalam harga normal kita biasa beli yang kecil untuk persediaan sekolah, kurang lebih 500 cc atau setengah liter. Itu dijual kisaran 39 sampai 60 ribu. Manusia setiap hari 7 atau 8 liter per menit, berarti satu hari 24 jam itu ada sekitar 550 liter oksigen. Kalau saya kalikan setengah liter itu 40 ribu saja, berarti dalam sehari kita butuh 44 juta rupiah untuk memproduksi. Sangat mahal. Tuhan Yesus terlalu besar kasih-Mu, Bapa. Pengorbanan yang Engkau berikan bagiku terlalu mahal. Darah Yesus tercurah di Bukit Golgota, tercurah untuk menembus hidupku, menembus hidup kita, menembus hidup manusia. Terlalu mahal. Itulah setengah saking pujian yang akan dipersembahkan oleh kelompok persekutuan Galilea. Terlalu besar kasih-Mu, Bapa. Saya persilakan kepada persekutuan Galilea.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kini saatnya kita akan mempersiapkan hati untuk menuju dalam pemberitaan firman Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara kita mempersiapkan hati untuk masuk dalam pemberitaan firman Tuhan dengan pujian. Bila kau berjalan dalam lorong yang gelap, tahanlah akan pencobaan. Jangan kau ragu, karena pertolongan Tuhan itu selalu ada. Pencobaan yang biasa. Pagi hari ini kami rindu setiap kami disapa dan dirawat oleh pendidikan firman, menjadi bekal dan menolong bagi kami dalam perjalanan hidup hari-hari yang Tuhan percayakan dan anugerahkan bagi
bagi kami. Roh Kudus, kami siap berdengar dengan firman. Kami percaya Engkau akan menolong kami untuk kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di tengah-tengah kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami menyerahkan benih firman Tuhan pagi hari ini. Amin. 1 Petrus pasal 2 ayat 18 sampai ayat yang ke-25. Kitab 1 Petrus pasal 2 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-25. Demikian bunyi sabda kebenaran firman Tuhan. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagi kamu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada Gembala dan pemelihara jiwamu. Amin. Berbahagialah setiap kita yang hidupnya terus dimurnikan oleh benih kebenaran firman Tuhan. Di Minggu Prapaskah yang keempat ini, kita merenungkan dengan subtema menanggung penderitaan dengan sabar. Karena seringkali dalam kehidupan setiap kita, ketika Tuhan mengizinkan kesulitan dan penderitaan, kita tidak sabar untuk menghadapinya. Kita tidak sabar sampai selesai proses itu terjadi atas kehidupan setiap kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita ingin mengenal dan mengetahui sejauh mana kesungguhan kita, iman keyakinan kita kepada Kristus, itu bukan saat kita diberkati secara berlimpah. Lalu di situ kita akan bisa melihat jati diri kita. Tetapi justru di saat-saat kita mengalami kesulitan, di saat-saat kita mengalami penderitaan di dalam hidup ini, maka disitulah teruji siapa sesungguhnya kita ini. Apakah kita ini adalah orang-orang
yang sungguh-sungguh beriman, berserah, percaya penuh kepada Tuhan dalam situasi dan kondisi yang tidak menyenangkan, tidak mengenakan di dalam kehidupan setiap kita. Dalam hidup ini penderitaan bisa disebabkan oleh dua hal. Yang pertama karena keteledoran, karena kesalahan yang kita buat sendiri. Kita sakit disebabkan karena pola makan yang buruk. Sudah tahu punya gula darah, penyakit gula darah, tetapi asupan makanan yang dimakan tidak terkontrol karena itu menjadi makanan kesukaan, kesenangan. Meskipun manis, kita tetap mengonsumsinya sehingga membuat gula darah kita tinggi dan kita menjadi jatuh sakit. Itu karena keteledoran, karena kesalahan kita. Orang mengambil atau mencuri barang milik orang lain dan kemudian masuk ke dalam penjara. Kita menderita. Penderitaan itu disebabkan oleh kesalahan dan pelanggaran kita sendiri. Kita berlaku curang di dalam mungkin usaha kita, sehingga kemudian usaha kita menjadi tidak laku atau tidak berkembang, tidak dipercaya oleh orang lain. Itu karena kesalahan yang kita lakukan sendiri. Tetapi juga ada penderitaan yang disebabkan oleh orang lain. Orang lain yang berbuat kesalahan tetapi kita yang menanggungnya. Kita yang harus mengalami penderitaan di dalam kehidupan ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Penderitaan yang seperti inilah yang sering kali membuat kita untuk tidak sabar. Yang membuat kita ingin berontak, yang merasa bahwa kita diperlakukan tidak adil, sehingga secara manusiawi kita, maka kalau kita punya kekuatan, kita ingin melawan. Kalau kita punya posisi, maka kita akan menggunakan kedudukan yang kita punya dan kita miliki. Tetapi kalau kita tidak punya kekuatan, karena kita merasa lemah meskipun dalam diri kita benar, maka seringkali orang menjadi ngedumel atau ngerundel, bersungut-sungut di belakang. Di depan mungkin kita berkata ya tidak apa-apa, nerimo, pasrah. Tetapi di belakang orangnya kita bersungut-sungut, kita merasa diperlakukan tidak adil dan tidak benar di dalam kehidupan setiap kita. Bagaimana kita harus bersikap di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang seringkali mungkin bersikap tidak adil terhadap kita, di mana kita harus menanggung kesulitan, penderitaan disebabkan oleh orang-orang di sekitar kita. Tidak makan buah nangkanya tetapi terkena pulutnya. Sesuatu yang tidak menyenangkan atas kehidupan setiap kita. Rasul Petrus menuliskan kitab di 1 Petrus pasal 2 ini kepada jemaat di Asia Kecil yang saat itu mereka sedang mengalami penindasan. Mereka sedang mengalami kesulitan. Mereka sedang mengalami aniaya, bahkan mereka sedang diperlakukan tidak adil karena ada juga mereka yang menjadi budak di tempat itu. Karena di Asia Kecil itu ada banyak orang yang tidak percaya kepada Tuhan dan mereka memperlakukan orang-orang yang percaya kepada Kristus
sesuka mereka sendiri. Di tengah situasi yang demikian, maka kemudian Rasul Petrus memberikan nasihat kepada orang-orang percaya kepada Kristus saat itu. Apa yang harus mereka lakukan agar mereka tetap dapat menjadi saksi yang baik. Di tengah-tengah kesulitan, mereka tetap dapat mewartakan kasih Kristus di dalam kehidupan mereka. Sehingga kemudian dituliskan, tunduk dan hormatlah kepada tuanmu, tidak hanya bagi tuan mereka yang baik, memperlakukan mereka dengan baik, tetapi juga tuan mereka yang berperilaku atau bertingkah bengis terhadap mereka, agar mereka tetap menaruh hormat kepada pemimpin, kepada orang yang diberi kuasa dan wewenang yang ada. Bukan sesuatu yang mudah untuk dilakukan, tetapi itulah nasihat yang diberikan sehingga kemudian ditarik ke belakang agar jemaat dapat belajar meneladani Kristus. Jemaat diajak hatinya untuk melihat tentang penderitaan yang besar yang Kristus alami untuk menolong dan menyelamatkan umat manusia. Kristus pun menderita, di mana semestinya Kristus tidak menanggungnya karena Kristus tidak berbuat dosa. Itu yang menjadi latar belakang dari bagian ini. Lalu kita akan berkata bahwa saat ini kita akan menjadi orang yang merdeka, yang bebas. Kita tidak sedang dalam tekanan penjajah, bukan seperti jemaat Minonet yang ada di Ukraina ataupun Myanmar. Kita bisa berkarya, bekerja secara leluasa. Tetapi dalam kehidupan yang kita jalani, kehidupan yang kita alami, kadang-kadang kita juga mengalami hal-hal kesulitan, penderitaan yang disebabkan oleh orang lain. Apakah itu dalam pekerjaan kita? Karena kita bawahan, lalu kadang mungkin pimpinan kita memperlakukan kita seenak mungkin, menyuruh kita melakukan ini, melakukan itu, padahal itu sebetulnya bukan job, bukan bagian yang kita lakukan. Atau mungkin dalam kehidupan keluarga kita sendiri yang kita alami di dalam perjalanan hidup berkeluarga. Bagaimana mungkin seorang suami yang dikatakan sebagai kepala keluarga tetapi diperlakukan tidak adil kepada istrinya, karena istrinya yang dominan, istrinya yang mengatur segala sesuatu di dalam keluarga, sehingga seolah-olah mungkin suami merasa tidak dihargai sebagai kepala keluarga. Itu pun bisa terjadi, menjadi bagian penderitaan di dalam kehidupan berkeluarga, karena mungkin sifat dan karakter, kemampuan yang berbeda-beda. Atau sebaliknya, istri yang merasa tertekan, menderita karena segala sesuatu harus menuruti suaminya, karena suami sebagai kepala keluarga sekaligus dia yang mencari nafkah, sehingga ia yang mengatur segala sesuatunya. Istri harus mengikuti apa yang menjadi kemauan suami. Di tengah-tengah situasi dan suasana yang demikian, kadang-kadang kalau kita
tidak bisa mengelola hati kita dengan baik. Kalau dalam pekerjaan maka solusinya kita keluar. Kalau di dalam kehidupan berumah tangga, kalau kita tidak tahan dengan penderitaan yang dialami, maka seringkali solusinya adalah bercerai. Keluarga yang dibangun menjadi berantakan dan anak-anak menjadi korban di dalamnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam menghadapi kesulitan dan penderitaan yang kita alami, mungkin kita tidak bisa mengubah akan situasi dan kondisi yang ada, yang diciptakan oleh orang lain sehingga kita menjadi tertekan di dalamnya. Meski kita tidak bisa mengubah situasi dan keadaan serta penderitaan yang kita alami, tetapi kita bisa mengubah cara pandang, cara pikir kita, sehingga kita dimampukan untuk mengatasi dan menjalaninya dengan penuh sukarela. Kita mengubah cara pandang kita di tengah-tengah kesulitan dan penderitaan di dalam kehidupan yang kita alami. Kalau kita melihat Kristus yang menjadi patron dan teladan bagi kehidupan setiap kita, penderitaan dan kesulitan yang kita alami itu tidak sebanding dengan penderitaan dan kesulitan yang Kristus alami. Tidak hanya berkaitan dengan fisik, tetapi juga dengan mental dan psikis yang ada sebagai manusia dan sekaligus sebagai Allah. Allah yang turun ke dalam dunia, yang menjadi penguasa, memiliki akan alam semesta dan ciptaan ini. Semestinya dan sudah selayaknya kalau Allah turun ke dalam dunia, maka ciptaannya memuliakan, meninggikan, mengagungkan. Itu sesuatu yang wajar terjadi atas kehidupan yang harusnya kita lakukan. Tetapi Allah rela menjadi manusia yang hina, menderita dan mati di kayu salib, bukan karena kehinaannya, bukan karena dosa dan pelanggarannya, tetapi semata-mata untuk menolong dan menyelamatkan akan setiap kita, orang-orang yang dikasihi, agar kita mendapatkan penebusan dan kita mendapatkan anugerah keselamatan dari Tuhan, karena upah dosa adalah maut. Dengan kematian Kristus, Ia rela menanggung apa yang seharusnya Ia tidak dapat menanggungnya. Sehingga lewat penderitaan Kristus itulah kemudian kita didamaikan dengan Allah. Kita memiliki persekutuan, dipulihkan hubungan kita dengan Allah. Dan di tengah-tengah kesulitan dan penderitaan yang dialami oleh Allah, sebagai manusia di dalam Yesus Kristus, Tuhan pun juga mengalami pergumulan yang berat. Ketika Ia berdoa sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, karena begitu dalam hatinya ada pergumulan yang berat, sehingga kemudian peluhnya itu menjadi titik-titik darah, karena ada pembuluh darah yang pecah, sehingga keluar lewat keringat. Tuhan Yesus pun juga mengalami penderitaan, kesulitan yang berat, pergumulan yang besar. Ia berkata, kalau boleh ya Tuhan, kiranya cawan ini berlalu daripadaku. Sebetulnya Tuhan juga merasa tidak kuat atas apa yang Ia alami, yang Ia harus tanggung,
sementara sebetulnya dia tidak menanggung. Karena bukan Kristus yang melakukan dosa dan salah di dalam hidupnya. Tetapi ia menyerahkan segala sesuatu kepada Bapaknya. Kehendak Tuhanlah yang terjadi atas kehidupannya, agar peristiwa penyelamatan itu dapat terjadi atas setiap kita orang-orang yang berdosa. Ketika kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Kristus yang rela menanggung dosa kita, yang tidak berdosa dibuat menjadi berdosa, maka ketika kita mengalami kesulitan dan penderitaan, memang kita tidak sedang melakukan seperti Kristus. Kita berdoa memohon dimampukan menanggung dan melaluinya dalam kehidupan kita. Kalau Kristus untuk menebus dan menyelamatkan kita sehingga kita berdamaikan dengan Allah. Tetapi lewat kesulitan dan penderitaan yang kita alami, kalau kita menjalannya dengan sabar, kita mengubah pola pikir kita bahwa penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi karena segala sesuatu itu ada dalam otoritas dan genggaman Tuhan. Kalau Tuhan mengizinkan itu terjadi atas kehidupan kita, maka pasti seizin daripada Tuhan. Dan kalau itu seizin daripada Tuhan, maka kita akan dimampukan untuk menanggungnya. Penderitaan-penderitaan yang kita alami tidak melebihi dari kemampuan dan kekuatan yang kita miliki. Tetapi tidak berhenti sampai di situ. Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan mendampingi kita sehingga kita bisa sampai akhir mengatasi segala kesulitan berjalan dengan Kristus. Kalau kita berpikir bahwa inilah proses yang Tuhan sedang berjalan atas kehidupan kita, Tuhan sedang membentuk dan mendandani kita agar kita menjadi dewasa, agar kita semakin dimurnikan hati dan iman kita, maka kita akan dengan lapang dada legowo akan menjalani, karena kita tahu ketika kita menjalaninya, maka di situ ada Tuhan yang tidak akan pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Kalaupun kita jatuh, firman Tuhan katakan tidak akan sampai tergeletak. Itu yang menjadi semangat bagi setiap kita. Ada sesuatu yang Tuhan beri dan anugerahkan, bahkan lewat kesulitan dan penderitaan bisa dipakai oleh Tuhan menjadi batu pijakan kita untuk menjadi semakin lebih baik di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Kalau kita melihat dan memahaminya penderitaan sebagai satu proses hidup, membuat kita menjadi semakin baik, membuat kita menjadi semakin bergantung kepada Tuhan, membuat kita memiliki dan diberi pengalaman-pengalaman spiritual betapa Tuhan tidak meninggalkan akan kehidupan kita, maka kita tidak akan menjadi orang yang kemudian karena penderitaan yang dilakukan atau disebabkan oleh orang lain itu membuat kita menjadi jatuh ke dalam dosa. Seringkali dosa yang kita lakukan, yang kita kerjakan dalam kehidupan ini, karena disebabkan oleh orang-orang di sekitar kita sehingga mempengaruhi hati, mempengaruhi pikiran dan sikap serta perilaku kita. Seringkali orang berkata, cacing-cacing diinjak oke, bergerak untuk melawan, untuk menyelamatkan diri, apalagi setiap kita. Kemanusiaan kita seringkali kita ingin melawan dengan berbagai macam cara, dengan kekuatan yang kita miliki.
di dalam kehidupan setiap kita. Maka tidak hanya akan menjadi berkat bagi hidup kita, tetapi juga akan menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita. Apa yang terjadi atas kehidupan kita kalau respon kita yang kita lakukan adalah respon yang negatif? Maka akan memberi pengaruh yang negatif pula kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Tidak hanya sikap, perilaku, pola pikir, tapi kita bisa tunjukkan lewat vis wajah kita. Kalau respon wajah kita menunjukkan kemarahan, kemurungan, cemberut, maka orang-orang yang di sekitar kita pun akan menjauh ketika melihat mimik dan wajah kita, daripada mungkin menjadi tempat kemarahan, pelampiasan, maka orang lain akan menghindar dan menjauh daripada kita. Tetapi kalau wajah kita sejuk, kita senyum, memberikan damai sejahtera, maka orang lain pun akan merasa senang dan nyaman, dan dia pun akan mendekat kepada kita. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, di Minggu Prapaskah yang keempat ini, kita diingatkan, jika kita sedang diizinkan Tuhan mengalami penderitaan, karena kita hidup benar di dalam Tuhan, kita mengalami penderitaan yang semestinya bukan menjadi tanggung jawab kita, bukan kesalahan kita, tetapi karena kesalahan orang lain. Mari kita belajar memberi respon yang baik. Jangan respon kita ditentukan oleh situasi dan suasana, tetapi mari kita belajar memberi respon yang baik. Acuannya adalah Kristus yang juga telah menanggung sengsara menderita bagi kita, sehingga dengan ketaatan Kristus itu kemudian kita mendapatkan anugerah keselamatan. Kita mendapatkan pemeliharaan jiwa kita yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Mungkin dengan kita sabar menjalaninya lewat proses-proses yang Tuhan izinkan terjadi, siapa tahu Tuhan ingin memakai setiap kita untuk memperkenalkan kasih Kristus kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Ketika orang melihat kehidupan kita, meskipun kita diperlakukan tidak baik, tetapi ia melihat kasih Kristus, kebaikan Kristus yang memancar di dalam hidup kita. Tidak ada kebencian, tidak ada dendam di dalam diri kita, tidak ada kemarahan di dalam diri kita. Orang akan melihat apa yang membuat kita bisa bersikap demikian. Mungkin itu akan mengubah orang lain untuk bisa mengenal Kristus lewat apa yang kita kerjakan dan kita lakukan. Dan ketika kita dengan sabar menghadapinya, penderitaan dan kesulitan yang kita alami, membawa kita semakin lebih dekat kepada Tuhan, mengalami rembuhan kasih-Nya yang besar di dalam kehidupan setiap kita. Tidak hanya setiap kita diberkati, tetapi lewat kehidupan kita pun dipakai oleh Tuhan menjadi saluran berkat bagi orang lain. Bukankah penolong yang baik adalah mereka yang pernah mengalami kesulitan dan penderitaan, sehingga dia tahu dan bisa merasakan kesulitan dan penderitaan orang lain. Ia bisa menolong, menasihati, atau memberi solusi jalan keluar, karena ia pun pernah mengalami kesulitan dan penderitaan. Biarlah firman Tuhan di pagi hari ini akan menolong setiap kita, memberi semangat kepada setiap kita di tengah-tengah kehidupan dan mungkin di tengah-tengah kesulitan dan pergumulan hidup. Mari kita belajar mengarahkan hati kita pada Kristus. Mari kita belajar merespon
dengan positif, dengan mengarahkan hati kepada Kristus yang juga telah menderita bagi setiap kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Terima kasih untuk sabda kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih untuk rahmat-Mu, untuk pencerahan yang Tuhan beri. Di tengah-tengah kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kami, Tuhan memang tidak menjanjikan kami terbebas dari kesulitan penderitaan pergumulan ini. Tetapi satu hal janji-Mu yang Kau beri kepada kami, bahwa Tuhan akan menyertai kami. Tuhan akan menolong kami, bahkan memberi jalan keluar yang terbaik bagi kami. Pertolongan tepat pada waktunya bagi setiap kami. Hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Di tengah-tengah pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi, beri hikmat-Mu agar dapat melihat rancangan Tuhan yang indah ketika kami taat dan tunduk kepada Tuhan. Di tengah-tengah penderitaan, kesulitan, kehidupan yang Tuhan izinkan terjadi, yang semestinya kami tidak menanggung karena bukan kesalahan kami, tetapi karena kami ini benar dan berkenan kepada Tuhan. Mampukan setiap kami memberi respon yang positif. Sikap iman kami tidak berubah kepada Kristus dan tidak membuat kami jatuh ke dalam dosa karena kedagingan kami. Pimpin dan tuntun umat-Mu agar kami semakin menjadi dewasa dan serupa seperti Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur demi kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kini saatnya kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan kita. Kita mempersiapkan persembahan yang akan kita berikan untuk pekerjaan dan pelayanan bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Mendasari dari bacaan firman Tuhan, 2 Korintus pasal 8 ayatnya yang ke-7. Maka sekarang, sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Saya menjemput Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri, kita menyerahkan persembahan kita dalam doa. Terima kasih Tuhan. Dalam setiap kehidupan kami, dalam berbagai pergumulan hidup apapun yang kami alami, tangan Tuhan senantiasa menopang, bahkan menggendong kami berjalan. Tuhan, terima kasih untuk hari-hari hidup yang adalah anugerah terindah yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih atas berkat-berkat Tuhan dalam hidup kami ini. Kami bersyukur ya Tuhan. Dan dalam iman percaya kami terus berserah penuh dalam pimpinan, penyertaan berkat-berkat dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk saat ini kami datang membawa persembahan-persembahan kami sebagai ungkapan syukur untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan dalam pekerjaan dan pelayanan di tempat di mana kami melayani. Tuhan, ampuni kami, layakanlah persembahan kami
biarlah berkenan di hadapan hadirat-Mu. Berkati setiap tangan yang memberi, berkati setiap hati yang memberi, dan biar di dalamnya semua menjadi satu untuk pekerjaan dan pelayanan Tuhan. Dan nama Tuhan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, persembahan yang hidup, kami berdoa. Amin. Dipersilahkan duduk. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kini saatnya kita akan mengakhiri ibadah raya Minggu pagi ini. Apa yang kita alami kini ataupun nanti, mungkin kita tidak mengerti, tapi satu hal yang Tuhan inginkan, tanamkanlah di hati, bahwa indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sebagai pujian yang akan mengakhiri ibadah raya kita ini. Pagi ini kami ingin menyerahkan setiap jemaat-Mu yang Tuhan izinkan
sedang mengalami pergumulan di dalam hidup ini. Masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah kesehatan. Kami mohon lawatan Tuhan turun atas anak-anak-Mu. Kami menyerahkan untuk Bu Sindu dan juga Pak Hermi Janta yang saat ini dirawat di rumah sakit. Kami mohon Roh Kudus-Mu memenuhi hati hamba-hamba-Mu, sehingga damai sejahtera Kristus tetap menjadi bagian milik kehidupan anak-anak-Mu. Mereka tetap teguh di dalam pengharapan kepada Kristus, dan kami percaya jika Tuhan mau dan Tuhan pandang baik, maka Tuhan sanggup menyembuhkan, memulihkan akan anak-Mu ini. Kami juga menyerahkan gereja kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Di tahun yang ketiga ini, kami akan mengerjakan beberapa hal, program untuk pertumbuhan iman kami di dalam Kristus dan kebersamaan kami. Kami ingin menyerahkan rancangan-rancangan program kami ke dalam tangan kasih-Mu. Taruh hikmat marifat-Mu, baik kepada majelis maupun komisi, agar kami dapat mengerjakan bersama-sama dengan jemaat-Mu di tempat ini. Kami tidak hanya diberkati, tetapi juga menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Kami menyerahkan untuk sinode kami dalam pembangunan gedung sinode dan mempersiapkan acara sidang raya MVC di bulan Juli ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah perayaan iman orang-orang Minonet boleh menjadi kesaksian yang baik bagi banyak orang, secara khusus di kota Semarang. Kami menyerahkan ke dalam tangan anugerah-Mu. Kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan akan menaruh hikmat-Mu kepada Presiden, demikian juga Menteri, bahkan pemerintahan sampai di daerah-daerah, takut akan Tuhan di dalam hati mereka. Tuhan berikan keamanan, ketentraman kepada bangsa dan negara kami. Terima kasih untuk pertolongan Tuhan. Terima kasih kami boleh hidup di dalam kota ini karena kasih dan kemurahan Tuhan. Kami mengucap syukur untuk saudara-saudara kami yang terpapar pandemi dan mengalami kesembuhan. Kami mengucap syukur sudah mulai reda akan pandemi yang ada. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami mohon belas kasihan-Mu atas bangsa dan negeri kami, serta penduduk yang tinggal di dalamnya. Di tengah-tengah rasa syukur kami kepada Tuhan, di tengah-tengah permohonan kami kepada Tuhan, kami ingin memohonkan berkat untuk saudara kami yang berulang tahun di minggu ini. Kami serahkan Ibu Maria Istanti ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan memberkati lewat keluarga yang dibangun, lewat keluarga yang mengasihi dan dikasihi Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Berkati untuk pelayanan yang Tuhan percayakan, baik dalam medis maupun dalam kehidupan bergereja, agar lewat kehadiran anak-Mu ini, orang semakin percaya dan mengenal akan Engkau. Tuhan memberkati untuk kesehatan hamba-Mu. Tuhan terus limpahkan hikmat marifat kepada anak-Mu ini. Kami menyerahkan hidup anak-Mu sepenuhnya bersama dengan keluarga ke dalam tangan kasih-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang arahkan hatimu kepada Tuhan. Setelah kita bersama-sama merayakan iman di minggu Prapaskah yang keempat, dan kita akan pulang dalam kehidupan kita sehari-hari, agar kita disanggupkan, kita tidak jatuh ke dalam dosa, tetapi sungguh setiap kita tetap hidup benar dan berkenan kepada Tuhan. Arahkan hatimu dan terimalah berkat yang datangnya dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Suci